Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini kita diperhadapkan kepada banyak peristiwa yang kita hadapi masa-masa sekarang ini. Nah, untuk itu hal yang seringkali sulit kita lakukan dan praktekkan yaitu mengucap syukur. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita buka hati kita untuk satu kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita, melatih kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Saya baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, mengucap syukur ini artinya kita berterima kasih kepada Tuhan atas apapun yang kita sedang alami. Sekali lagi saya katakan, mengucap syukur adalah berterima kasih kepada Tuhan atas apapun yang sedang kita alami. Apakah kita sedang dalam suka ataukah kita dalam duka, kita tetap mengucap syukur. Waktu susah maupun waktu senang, waktu sehat maupun waktu sakit, waktu miskin sedang dalam berkekurangan maupun waktu kaya hidup dalam kelimpahan, kita tetap mengucap syukur. Waktu dipuji dan waktu dihina, direndahkan, tetap mengucap syukur. Karena dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang dalam praktek hidup kita ini, terkadang kita hanya mampu mengucap syukur di saat-saat kita mengalami hal-hal yang baik. Tetapi seringkali kita dalam mengalami hal-hal yang kurang baik, kita kadang-kala terlalu sulit untuk berterima kasih kepada Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya akan menyampaikan kepada kita, membuka hati dan pikiran kita agar kita mampu mempraktekkan firman ini, agar kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Apalagi kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita adalah umat Tuhan, terlebih hamba-hamba Tuhan. Kita harus barisan terdepan mempraktekkan firman ini. Nah, untuk itu saudaraku, saya akan menyampaikan rahasia bagaimana kita bisa mampu mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama dikatakan di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, yang pertama, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Sebab dalam mengucap syukur itu adalah merupakan kehendak Allah dalam hidup kita. Itulah yang dikehendaki Allah. Kehendak Allah itu berbicara kemauan Tuhan, keinginan Tuhan, kesenangan Tuhan. Jadi kalau kita mengucap syukur dalam keadaan situasi seperti apapun yang sedang kita alami, berarti kita
melakukan kehendak Tuhan. Kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Sebab mengucap syukur itu adalah kesenangan bagi Tuhan. Kemauan, keinginan Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengucap syukur, berarti kita sedang melawan kehendak Tuhan. Kita sedang tidak melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, mari kita mengucap syukur atas apapun yang sedang kita alami. Sebab pada waktu kita mengucap syukur, Tuhan senang, Tuhan dimuliakan, Tuhan dibahagiakan. Kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku, kita harus ingat kebenaran ini. Kalau kita mengucap syukur, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal. Itu artinya kita menerima dengan sukacita atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi dengan kita mengucap syukur dalam segala hal, itu artinya kita sedang menerima dengan sukacita atas apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupku, atas hidupmu, atas hidup kita semua. Walaupun kadangkala apa yang Tuhan izinkan itu terjadi atas hidup kita bertentangan dengan hati kita, dengan pikiran kita atau logika kita. Kadangkala kita tidak menerima, karena itu tidak seturut dengan kemauan kita. Tetapi saudaraku yang terkasih, mengucap syukur dalam segala hal, itu artinya kita menerima dengan sukacita apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Nah, untuk itu saudaraku, bila kita mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan hal itu terjadi atas hidup kita, saudara, kita harus duduk di kaki Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Jangan terlalu cepat, terkadang mulut kita mengucapkan sesuatu yang Tuhan tidak senangi. Bersungut-sungut kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan keadaan sekeliling kita, kita menyalahkan apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Bahkan kita menghakimi satu dengan yang lain. Bahkan yang lebih parah lagi, ada orang yang sampai meninggalkan Tuhan. Saudaraku, kalau kita memahami, mengerti apa maksud Tuhan mengizinkan hal itu terjadi atas hidup kita, sama seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub dikala dia mengalami sesuatu yang di luar pikiran, di luar keinginan kemauannya, Ayub tidak menuntut Tuhan berbuat sesuatu yang tidak baik. Ayub tidak menyalahkan siapapun. Tetapi Ayub berkata, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Nah saudaraku, dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa. Karena Ayub menerima dengan ikhlas, sukacita, walaupun itu rasanya terlalu berat,
terlalu sulit. Tapi Ayub berkata, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Ayub menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupnya. Yang ketiga, saudaraku, mengucap syukurlah dalam segala hal membuat kita terhindar dari dosa. Membuat kita terhindar dari dosa. Dosa apa, saudaraku, yang paling cepat kita lakukan di saat kita tidak mampu mengucap syukur atas apa yang sedang terjadi atas hidup kita? Yang pertama, yang sering, yang spontanitas terjadi, bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Inilah yang dialami bangsa Israel dikala keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Di padang gurun selama 40 tahun dalam perjalanan itu, setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup mereka, tetapi bangsa itu tidak mampu mengucap syukur. Bangsa itu terlalu cepat bersungut-sungut, walaupun baru saja mereka mengalami perkara-perkara ajaib dari Tuhan. Itu mereka, makanya Tuhan membunuh mereka. Hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang berumur 20 tahun ke atas, yang hidup dan sampai ke tanah Kanaan. Karena apa, saudara? Karena dosa bersungut. Tuhan sangat benci dengan bersungutan. Dosa apa yang kedua, saudara? Dosa menyalahkan. Menyalahkan sekeliling keadaan, menyalahkan situasi yang sedang terjadi, menyalahkan Tuhan, menghakimi satu dengan yang lain. Bahkan ada banyak fatal melakukan tindakan-tindakan yang Tuhan tidak kehendaki. Mengucap syukur dalam segala hal, yang keempat, membuat kita menjadi bahagia. Jadi orang yang mampu mengucap syukur atas apapun yang sedang dia alami dalam hidupnya, dia mampu berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Adalah orang yang berbahagia, karena hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera, hatinya dipenuhi dengan sukacita, hatinya dipenuhi dengan ketenangan jiwa, karena dia fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman ini. Dia berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apalagi saudaraku bahagia karena Tuhan memberikan berkat. Tuhan melakukan perkara besar. Tuhan memberikan penghiburan kepada kita. Di situasi apapun yang sedang kita alami, tapi kita mampu mengucap syukur, maka Tuhan akan memberkati kita. Memberkati kita lebih daripada sebelumnya. Kita lihat kepada Ayub, saudaraku. Ayub dikala dia kehilangan segala-galanya, dia kehilangan ternaknya, bahkan kehilangan anak-anaknya. Tetapi Ayub tetap mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub tidak menuduh Tuhan berbuat sesuatu yang tidak benar atas hidupnya. Dalam Ayub yang ke-42 disebutkan bahwa Tuhan
memulihkan keadaan tadi. Tuhan mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang sudah hilang. Bukankah ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa, saudaraku yang terkasih? Karena Ayub itu mampu mengucap syukur. Jadi saudaraku yang terkasih, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita jangan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan ini. Tetaplah kita mengucap syukur. Walaupun itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang memberatkan, tetapi sama kata, marilah kita mengucap syukur. Karena ada hal-hal yang luar biasa yang akan kita terima dari Tuhan, yang membuat kita pada akhirnya berbahagia. Amin, saudara. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu percaya, hamba-Mu sadar bahwa mengucap syukur dalam segala hal itu tidaklah perkara yang mudah dan gampang. Sesuatu yang sangat sulit kami lakukan ya Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan lewat firman-Mu membukakan rahasia supaya hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, supaya olehnya kami Tuhan mampu mengucap syukur dalam segala hal atas apapun yang sedang kami alami hari-hari ini ya Tuhan. Sebab mengucap syukur adalah kehendak-Mu. Mengucap syukur ya Tuhan mengizinkan Engkau dengan sukacita berbuat semau-Mu atas hidup kami. Mengucap syukur dalam segala hal ya Tuhan membuat kami terhindar dari dosa. Mengucap syukur dalam segala hal membuat kami berbahagia. Terima kasih atas firman-Mu ini ya Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam keadaan situasi yang seperti apapun yang kami alami. Kami tetap mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.